Bekerja setiap hari membuat hati muruk. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Namaku Timothy dan saya anggota Gugus 50 nomor urut 34. Pada hari ini saya ingin membicarakan sesuatu topik yang sangat menarik. Topik tersebut adalah pendidikan karakter. Kita cek yuk apa kata pembuli-pembuli Dajjal ini ya. Nih si Erik Gonata, dokter koas RS Ngora. Mati nggak? Bayangin coba, seorang dokter yang harusnya bisa menyelamatkan nyawa seseorang, ketika lihat ada orang yang loncat bunuh diri, reaksinya seperti ini. Layak nggak dia jadi dokter, gue tanya. Malah nanya, mati nggak? Udah dianggap kayak binatang, kayak begitu ya. Binatang aja kalau ada yang mati, kita masih punya hati ya. Bisa, bisa kasihan gitu ya. Nah, seorang dokter, Kalista Amore, dokter koas juga nih ya. Nggak berasa lantai 2 mah. Emang udah gesrek semua otaknya ya. Dokter juga ya. Tuh. Lalu Victoria ya. Nanggung banget bundir kok dari lantai 2 ya. Sama nih ya. Emang psikopat ya. Semuanya ini. Terus James Halims. Oh alah mati ya. Bagus lah. Bayangin coba ya. Bayangin cewek-cewek dari Sabang sampai Merauke. Kalau lu punya laki yang hatinya kayak begini, nggak ngerti lagi gue gimana dia memperlakukan lu. Nah, Gung Nanda, ya, FSIP, ya, mentalnya nggak kuat kalau dari lantai 4. Ya udahlah, ini bukan biasa ya, nggak sebrengsek ini orang lah ya. Nah, mukanya juga biasa soalnya. Nah, yang ini nih, muka udah kayak begini, ngatain, ya, nahan tawa gue anjir. Kayak KKI lagi pose macan. Muka lu kayak apa? Tuh, lu lihat muka lu kayak apa, Cuk? Bangke lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman semua, di Cina ada Yu Menglong yang sudah dibully, dizolimi, diperlakukan sangat sewenang-wenang hingga akhirnya mati dalam keadaan yang cukup mengenaskan dan itu menggegerkan dunia. Pembulian-pembulian yang mereka lakukan itu sudah sangat melampaui batas. Jadi jujur saja, orang yang membuli itu mayoritas pasti psikopat. Gak ada simpati, gak ada rasa kasihan, gak ada rasa bersalah, dan mereka tidak akan pernah mengaku diri mereka bersalah, atau tidak akan pernah mereka itu mengaku apa yang mereka lakukan itu salah, dan mereka selalu merasa benar. Dan mereka itu betul-betul merasa benar, tidak ada salah sama sekali. Nah, yang terjadi di kemarin, kasus ini masih mencuat. Itu tentang Timothy Anugrah ya, Timothy Anugrah, salah satu mahasiswa yang dari Bali itu yang kemudian meninggal dunia karena terjun dari lantai 2 sebuah universitas ya. Kita sudah tahu universitas apa. Dilakukan pembulian juga karena dibully juga. Ini sangat luar biasa. Ternyata pembulian itu efeknya sangat luar biasa. Efek psikologis yang dialami oleh korban bully ini sangat luar biasa. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala itu di dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan peringatan. Jangan kita mengejek orang lain, jangan kita merendahkan orang lain, bahkan membuat lakop. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran, jangan memanggil dengan alqab. Alqab itu jamak dari lakop. Lakop itu julukan-julukan yang menggambarkan seseorang itu dengan julukan yang jelek. Misalkan karena dia gendut, kita panggil dia Bagong. Bagong itu kan artinya babi gitu. Karena dia gendut, kita panggil dia Bagong. Ini nggak boleh. Kemudian ini kan karena si Timothy ini mirip dengan KKY, apa siapalah itu, kemudian dipanggil KKI, melakukan pembulian, dijelek-jelekin, direndahkan, dihina dan lain sebagainya. Pada akhirnya itu membuat tekanan mental yang sangat luar biasa bagi Timothy dan memutuskan untuk lompat dari lantai 2. Coba, Al-Quran sudah memberikan gambaran bahwa pembulian ya di dalam Islam itu sangat luar biasa, ganas gitu.
kayaknya sepele, tetapi sebetulnya efeknya sangat ganas sekali secara psikologis. Orang yang dibully, orang yang dihina, yang direndahkan, yang diberikan lakop, diberikan julukan-julukan yang merendahkan, itu mendapatkan tekanan mental yang sangat luar biasa. Seolah-olah dunia itu betul-betul membuat dia sempit, sehingga dia pengen bawaannya adalah bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri, seperti itu. Dan itu betul-betul terjadi di mana-mana. Rata-rata kasus pembulian, orang-orang yang jadi korban bully itu rata-rata mereka berpikir pendek, atau mungkin mereka tidak punya rasa percaya diri, kemudian mereka itu lebih tidak sosial, kemudian cara bergaulannya mereka lebih pendiam, tidak berani mengemukakan pendapat. Karena apa? Karena dia selalu dibully, selalu direndahkan oleh orang lain. Efeknya, dampak panjangnya sangat luar biasa. Makanya kita mendoakan semoga kita semuanya masuk surga, kecuali orang-orang yang suka membuli. Kenapa ya? Memang begitulah, orang-orang suka membuli. Kita doakan saja mereka. Kalau nggak mau tobat, semoga masa depan mereka itu suram. Jelas, para pembuli tidak layak untuk menjadi orang yang sukses. Karena pembuli dimanapun pasti akan jadi pembuli. Kalau dia jadi orang yang punya jabatan, bayangin aja, para pembuli jadi pejabat. Ya, kita bisa bayangin para pembuli jadi pejabat, ya rakyat makin hancur gitu kan. Makanya kita doakan para pembuli ini kalau nggak taubat, ya moga aja masa depannya suram gitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Viral banget di Denpasar, universitas nomor 1 negeri ternama yang ada di Denpasar. Mahasiswanya mengakhiri hidupnya sendiri di kampus, loncat dari lantai 2. Dan kalian tahu penyebabnya adalah bullying. Setelah berita ini viral, maka reaksi yang didapatkan justru mahasiswa-mahasiswa yang lain lintas fakultas itu membuli almarhum. Ini jelas-jelas konfirmasi bahwa memang kuat sekali bullying di kampus itu. Mahasiswa-mahasiswanya banyak adalah bully, pelaku bullying. Terkonfirmasi semasa hidup dia dibully, ketika dia sudah pun dia tetap dibully. Salah satunya contohnya apa? Kok dari lantai 2? Kenapa nggak dari lantai 4? Emang mentalnya nggak sekuat itu untuk loncat dari lantai 4? Sakit. Yang kedua, udah tahu badan kayak gorgon, bikin beban aja buat angkat dia. 3, itu mukanya mirip kayak Kiai, coba deh disamping-sampingin, lucu kali ya. Ketawa-ketawa. Dan kalian tahu, sekarang mahasiswa-mahasiswa yang melakukan bullying setelah almarhum ini meninggal, itu satu persatu bikin klarifikasi sambil nangis-nangis, mukanya dimurung-murungin. Kenapa? Sudah terdesak. Inilah kalau kita menormalisasi bullying. Ini yang terjadi. Kampus atau sekolah seharusnya menjadi safest place buat anak-anak yang datang untuk belajar. Tapi justru di situ banyak sekali tindakan pembulian. Tidak boleh ada normalisasi bullying dimanapun di tanah Indonesia ini. Usut tuntas pelaku yang membuli korban semasa hidupnya, bahkan ketika korban sudah kehilangan nyawanya. Perkenalkan, saya Vita. Saya Agung Nanam. Perkenalkan, nama saya Rian. Saya Muhammad Riyad Alvito Satria Iji Pratama. Nama saya Vito. Perkenalkan, saya Leonardo Jonathan Andika Putra. Sebelumnya saya ingin mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya terhadap Timothy, salah satu saudara kita yang meninggal karena bundir dari lantai 2 kampus. Dan saya juga ingin menyampaikan kalau orang-orang sebelumnya yang sudah saya posting di sini itu adalah orang-orang yang membuli korban yang sudah meninggal karena bundir dari lantai 2 di grup WhatsApp milik mereka. Dan yang saya ingin sampaikan dan saya beritahu ke kalian adalah mereka tidak benar-benar berbela sungkawa ataupun benar-benar menyesal telah membuli orang yang sudah meninggal. Mereka meminta maaf dan mengucap bela sungkawa karena chat grup mereka yang membuli itu tersebar ke seluruh Indonesia dan mereka takut akan konsekuensinya. Jadi mereka tidak benar-benar menyesal, tidak benar-benar berduka. Mereka bersedih, mereka lemas karena mereka ketakutan dibully sama netizen. Oke? Jadi tandai wajahnya, jangan berikan mereka kesempatan.